Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Ustadz Zakatorik dimanapun berada, pada siang hari ini Ustadz Zakatorik 165 akan mengkaji dan membacakan surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna ila umami min qablika. Sungguh kami telah mengutus ila umamin kepada umat-umat min qablika, dari sebelum kamu. Sebelum Nabi Muhammad, Allah pernah mengutus kepada umat-umatnya. Mengirimkan, mengutus. Fa'akhadnahum, maka kami ambil mereka, kami timpahkan mereka. Bil ba'sa'i, sengsara, bil ba'sa'i wabbara, sengsara dan mudorot. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka itu yatadarra'un. Yatadarra'un itu artinya supaya mereka tawadu, mau menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngelihat ayat surat Al-An'am ini, ayat 4:2, ketika Allah memberikan azab atau peringatan banjir atau apalah yang Allah berikan, sebagaimana Allah katakan bahwa umat-umat terdahulu pun Allah pernah mengirim bil ba'sa wa dharra, kesengsaraan. Kenapa? Karena manusia itu keras, tidak mau tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya ketika itu. Makanya supaya mereka sadar, supaya mereka tadaru, tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya ketika itu, maka Allah katakan fa'akhadnahum, kami ambil mereka, kami timpahkan mereka, bil ba'sa, kesengsaraan, wadoro, kemudorotan. La'alahum, kata la'alahum itu mudah-mudahan mereka mau yatadarru. Yatadarru itu menundukkan dirinya, patuh, supaya patuh kepada Allah, kepada perintah. Kemudian Allah gambarkan dalam ayat 403, falaula ijja'ahum ba'suna, falala, maka andai tidak ketika ja'ahum, datang kepada mereka, ba'suna, azab kami. Ba'sun, tadaru, mereka langsung menundukkan diri, tunduk, patuh kepada Allah. Tadaru, tadaru itu merendahkan dirinya, memohon-mohon kepada Allah. Itu kadang manusia biasa seperti itu. Falaula id ja'ahum ba'suna tadaru,
Maka jikalau tidak ketika itu, kata Allah, kami nggak datangkan azab kami, tadaru, mereka nggak bakal tadaru. Maka ketika azab itu datang dari Allah, maka langsung mereka memohon kepada Allah supaya diangkat azabnya, supaya diangkat musibahnya. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi qasat qulubuhum. Nah, qasat ini, qasat artinya keras, qulubuhum hati mereka, wazayyana lahumus syaitan, dan mereka dihiasi, bagi mereka dihiasi setan buat mereka, makanu yamalun, apa yang mereka lakukan. Jadi dari dua ayat ini kalau Allah memberikan ujian untuk manusia zaman sekarang, ketika diuji oleh Allah, jangan langsung suzon. Karena kata Allah, walaqad arsalna ila umami min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dara'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus, mengirim pada umat-umat sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad nih, suatu musibah, bil ba'sa, kesengsaraan, kemudorotan. Tujuannya la alam ya tadarun, tadi tadaru. Jadi kalau kita dikasih sakit, dikasih sempit rezeki, tidak lain supaya manusia itu tadarru untuk bisa kembali kepada Allah. Maka dalam ayat yang kedua juga 43, andai tidak mereka itu didatangkan azab kami, tadaru, mereka tadaru, mohon kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum wa zana lahumus syaitan makana ya'malun, akan tetapi hati mereka keras, setan menghiasi amal-amal yang mereka berbuat. Nah, yang kita akan kaji kata-kata qasat qulubuhum. Qasat itu fi'lun madin, qulubuhum jadi fa'il. Qulubuhum jamak dari qalbun, qalbani, qulub. Artinya qulub itu hati. Qulub itu qalabayu qalibu, artinya bulak-balik. Jadi hati itu memang sifatnya, kalau dalam psikologi ilmu jiwa agama yang dikarang oleh Profesor Mubarak, bahwa yang namanya sifat kolbu itu bulak-balik, tidak konsisten. Kulub, kolbun, kolbani kulub, ahli tafsir ada marang kulub bimana ukul, akal. Begitupun Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa yang disebut latifah robani itu terdiri dari qalbun, aklun, nafsun, ruh. Maka menjadi kesatuan dalam kajian ilmu sufi itu namanya latifah robani. Kata-kata qasat qulubuhum, ketika hati mereka itu keras. Hati tadi dibagi dua, ada hati bimana zohir. Hati bimana zohir itu hati yang segumpal daging tadi, yang mudgoh. Ada mudgoh robani.
Kalau qasat qulubuhum, hati yang keras itu adalah hati yang dimana yang latifah robaninya. Bukan hati arti secara segumpal daging doang, tapi kolbun yang dilihat, yang dipandang oleh Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum walakin yanzuru ila innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis Nabi, Allah itu tidak melihat rupamu. Allah itu tidak melihat amal yang kau kerjakan. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat ke hatimu. Nah, pengertian yanzuru ila qulubikum, qasat qulubukum, Allah itu melihat ke kolbun bimana kolbun rohani yang disebut latifah robani tadi. Nah, ketika manusia qasat qulubukum tadi digambarkan zayana lahumus syaiton bima kana yamalun. Akan tetapi walakin qasat qulubuhum, katanya. Akan tetapi hati mereka itu keras. Bahkan setan itu menghiasi apa yang mereka lakukan. Menurut mereka benar aja. Jadi kata-kata qasat qulubuhum itu hati yang berupa hati nurani. Yang inilah kajian orang-orang sufi. Inilah objek daripada toreko sufiah. Yang jadi objeknya adalah qulub. Makanya kata Imam As-Sajali, pendiri toreko As-Sajali, malam yatagolgol fi hadil ulum mata musiron wa huwa la ya'lam. Makanya ada ilmu yang buat menghidupkan hati, namanya ilmu tasawuf. Perlu kita ngaji tasawuf. Kalau kata Kisyafi Zami itu, kalau seorang ustadz, seorang kiai, ketika dia dari tokoh agama tidak ngaji tasawuf, tidak ngaji torekoh, atau dia tidak punya guru mursid, maka seorang tokoh tadi, katakan kiai, buya ajengan, kalau nggak ngaji tasawuf itu biasanya baper, judes. Cuma ngajinya ilmu fikih terus, akhirnya judes. Nah, makanya seseorang itu memang harus ngaji tasawuf. Walakinna qasat qulubuhum, ketika walakinna qasat qulubuhum itulah ilmunya adalah ilmu tasawuf, disebut tarekoh sufiyah. Supaya tadi qasat itu berawalnya berarti layinat. Supaya hati tidak kasar, tidak keras, supaya lembut, maka hati itu diapain? Yaitu zikir tentu. Likuli syai'in sikola, wasikolatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu ada alat pembersihnya. Alat pembersih hati itu adalah zikrullah. Ingatan hati kita kepada Allah. Bagaimana supaya manusia itu bisa ingat kepada Allah? Maka kata Imam Ghazali diukir dengan ismu zat. Lalu pertanyaan, bagaimana ismu zat itu bisa masuk ke hati kita? Siapa yang bisa memasukkan alif lam ha itu masuk ke hati kita? Nah, ingat, alif lam ha ismu zat itu masuk ke hati manusia, bukan hati bimana segumpal daging, bukan. Tapi hati mudghah robaniyah,
yaitu yang disebut latifah robani rohani tadi. Maka likulisin sikola wasikola zikrullah, untuk membersihkan hati tadi dengan zikrullah, yaitu hati yang latifah robani. Disitulah kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu dia. Jadi ismu zat itu bisa dimasukkan. Bagaimana di zaman modern ini? Harus datang ke Syekh Mursyid, saudara. Kalau kita dengan Syekh Mursyid itu nggak bisa. Jadi alif-alif lam ha yang kita baca disebut Allah, itu harus masuk ke dalam kolbu kita, bukan kolbu yang berupa daging, yang ada tajwid, yang kata tajwif, kata Imam Ghazali, yang ada bolongannya, bukan. Tapi hati yang berupa alam uluhiyah, alam robaniyah, mudghah robaniyah, yang disebut latifah robani ruhani. Itu ada setiap manusia, tapi hewan nggak punya, sapi nggak punya, kuda nggak punya. Itu hanya ada di diri manusia ketika manusia itu datang kepada ahlinya untuk dibuka, yang disebut basiroh itu. Kalau kata-kata Syekh Sultan Alia, basirohnya harus dibuka. Ainul basiroh, pandangan mata hatinya, atau disebut mudghah robani, atau disebut latifah qalbi. Makanya cara mengasah hati itu buat orang-orang toreko yang mendapatkan ilmu tentang hati yang sebenarnya, hati nurani atau mudghah robani tadi. Makanya Ustadz Jakat Thoriq 165 mengulang-ulang lagi ini. Cara memasukkan alif-alif lam ha itu harus datang ke guru mursyid, ditalqin, dituntun, diajarin. Makanya ada istilah ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatul qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah al-faidatu min qalbi habibika Sayyidina Muhammad SAW wala qalbi syafika Adam alaihissalam. Di situ kita baru Allah, 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 zikir hafi itu Allah, masukin tuh Allahnya tanpa disuarakan lisan. Lisan tidak berguna biduni jahrin, kata Allah. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul, tanpa disuarakan tapi masuklah dengan Allah, 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 100 Allah, 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 sampai dikasih doanya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ini satu latifah qalbi aja itu luar biasa. Yang kata Syekh Abdul Wahab As-Sarani dalam karya beliau Anwarul Qudsiyah, bahwa kitabnya seorang murid qalbu, kitabnya seorang murid adalah qalbu, hati. Di sini latifah qalbi. Bagaimana bisa membukakan latifah qalbi itu? Siapa? Saya mursyid sekarang, zaman sekarang. Disitulah ketika kita dibukakan, terlihat penyakit maknawi, najis maknawi, dosa latifah. Pertama akan terlihatlah hubudunnya. Hubudunnya itu menghalangi untuk si latifah robani, ruh, untuk usul kepada Allah, karena ada hubudunnya. Apa kita nggak boleh punya dunia? Boleh. Kau boleh kaya, kau boleh jadi pejabat, kau boleh jadi pemimpin, kau boleh banyak uang, tapi hanya di genggaman saja. Ini hubudunya menghalangi perjalanan. Makanya dikatakan najis ma'nawi kalau dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Amin Al-Qurdi.
Kalau kata Imam Ghazali, itu namanya awaik, penghalang-penghalang untuk jalan menuju Allah. Ruh kita untuk usul itu hubudunya, cinta dunia berlebihan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu, keinginan. Diikutin terus, judi, apa diikutin. Yang penting jasadnya enak, yang penting happy, yang penting hidup ini nikmatin saja menurut nafsu dia, diikuti hawa nafsunya. Itu yang akan menghalangi. Itu dikatakan dosa latifah atau najis maknawi atau awaik, kata Imam Ghazali itu. Awaik, ruhani. Yang ketiga, nafsu lawamah. Nafsu lawamah di kalbu kita nih, itu pun harus kita kikis. Ada lagi nafsu kesetanan, di mana manusia jasadnya tapi nafsunya nafsu setan. Ada nafsu keiblisan, iblis. Ana khairu minhu, duduk bersama masyarakat, bersama temannya, dia katakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari dia. Itulah 4-5 penyakit tadi akan menghalangi perjalanan ruhani kita. Makanya Abah Guru nih, murid-murid Syekh Abdurrahman, karena Ustaz Jakatorik merupakan murid dari Syekh Abdurrahman radhiyallahu an, mursyid 38 dari Torekoh dari Wanaksabandia, jalur dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Abdul Karim Tanar Banten, Syekh Solin Benteng, Syekh Abdul Khair Jambu, Syekh Abdurrahman. Ustaz Jakatorik mendapat talkinan dari badal talkinnya Abah Guru Syekh Abdurrahman, Mu'alim Kusnadi. Kemudian dikhotam dan dikholwatkan tarbiyah. Nah, jadi seseorang itu dalam kitab Syairus Salikin akan kebuka muka siapa hatinya kalau yang 5 ini dihabiskan dengan zikir tentunya. Nggak bisa kecuali dengan zikir khufi tadi, atau dengan zikir jahar. Allah yang masuk. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk. Nah, zikir khufi, tanpa suara, tanpa huruf. Tapi itu semua, saudara, bisa kalau Anda berguru dengan Syekh Mursyid. Kiai belum tentu bisa, ustadz belum tentu bisa, buya pun belum tentu bisa. Itu harus datang ke Syekh Mursyid, saudara. Barulah latifah kita dibuka tuh. Itulah yang disebut hakikat manusia adalah latifah rabbani, ruhani, rahmaniyah. Kalau sudah ketemu itu, berarti manusia sudah tahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ustaz Jakatorik selalu mengulang-ulang bahwa di diri kita nih ada 7 latifah, mesti dimiliki oleh semua orang, khususnya dai-dai, penceramah-penceramah, tokoh-tokoh agama harus miliki. Bukan raga, bukan hanya ngomong, tapi ada latifah di diri kita. 7 latoib, sab'ul latoib, sekali lagi diulang-ulang mau saja kata. Latifah qalbi, latifatur ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalab. Yang disebut ajaran zohir batin Muhammad, dan ini tidak bisa dibukakan kecuali hanya talqin dengan Syekh Mursyid masa kini. Nah, latifah itu baru satu. Jadi disitulah Abah bilang apa? Warnanya kuning. Itulah tarekah Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Dengan kata-kata ilahi anta maksudi
waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka, itu adalah suatu bacaan, suatu ajas tujuan yang dimana Nabi Muhammad pun diajarkan oleh malaikat Jibril ketika beliau mi'raj dari Aqsah ke 7 lapis langit. Apa bacaannya? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, langsung Nabi Muhammad dan Jibril terbanglah ke 7 lapis langit. Kalau murid toreko, khususnya murid Syekh Abdurrahman, ditambahin atini mahabbataka wa ma'rifataka. Waqdi ala latifatul qalbi, kabulkanlah latifah qalbiku, anwari cahaya-cahayaku, beberapa cahayaku tajali af'al uluhiyah, tajali nampak af'al uluhiyah, yaitu perbuatan sebangsa Tuhan, ciptaan-ciptaan Allah seperti sungai, pohon, gunung, langit dan bumi dan seluruh isinya, itu ada tajali af'al uluhiyah. Al-faidah min qalbi habibika, yang dilimpahkan dari qalbu Muhammad, yaitu dari Nur Muhammad walawi syafi ke Adam dan ke qalbu Adam. Karena Adam inilah yang disebut keadaman, ada kemuhammadan ajarannya. Nah, keadaman ini kemudian ada kemuhammadan. Tapi kalau kita sudah 7 latifah kita dapatkan, ilmu itu dapat dari Syekh Mursyid, dan kita masukkan dengan ismu zatnya, zikirnya hanya ismu zat yang masuk ke dalam latifah qalbi itu, maka di 7 tempat tadi disebut zohir batin Muhammad. Itulah ajaran yang diajarkan oleh toreko-toreko sufi, khususnya dari Naksabandia di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, bahwa di diri kita ada zohir batin Muhammad. Ini zohirnya Muhammad, batinnya Muhammad. Kenapa? Karena alam jagat raya ini semua tercipta dari Nur Muhammad, kemudian Adam sebagai pelakunya. Zikir. Jadi tadi ketika qasat qulubuhum, walakin qasat qulubuhum, ketika Allah timpahkan berbagai macam kesengsaraan supaya mereka tadarruk, supaya mereka tunduk kepada Allah, supaya mereka kembali kepada Allah. Tapi memang hati mereka keras, kata Allah. Setelah hati keras, wazayyana lahumus syaiton bima kanu ya'malun, akhirnya setan masuk tuh. Karena hatinya keras, timbullah emosi, timbul apa? Melawan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan ulama-ulama sekarang dilawan sama mereka. Kalau orang sudah zayyana lahumus syaiton, dihiasi oleh setan, itu akan artinya jauh dari rahmat Allah. Maka perbuatan-perbuatannya yang memang menurut secara agama jelek, mereka bilang baik, bagus. Nah, itu tipu daya itu. Makanya kalau kita zikir, setan jauh, apalagi zikir kalimat la ilaha illallah. Seperti hadis Nabi Muhammad bahwa iblis dan antek-anteknya, mereka sedang mengintai manusia untuk melumpuhkan manusia, melawan manusia supaya ikut jadi antek-anteknya iblis dan semua setan. Caranya dia masuki hawa nafsunya. Hawa nafsu kita tuh yang dilatih Pak Kolbi, ngikutin hawa nafsu. Jatuhlah pejabat, jatuh kiai, jatuh semua pada karena mengikuti ittibal hawa nafsi. Tapi ketika kita zikir la ilaha illallah yang diizajakan dari guru mursyid, kalimat la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka langsung ciut kecil. Luar biasa. Jadi sekarang melawan yang namanya hawa nafsu, melawan kesetanan, keiblisan di diri kita dengan zikir. Zikir kalimat la ilaha illallah yang Nabi bilang afdalu ma qultu ana wa nabi min qabli, la ilaha illallah, seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Kedua, zikir hobi. Ketiga, zikir siri. Nah, di toreko zikir jahar, hobi, siri. Itu sebuah zikir yang luar biasa yang diamalkan oleh wali-wali mursyida Sayyidina Al-Mukarram. Makanya hayu, bagi mereka yang belum bertorekoh harus cari torekoh. Tidak cukup Anda bersyariat, tidak cukup.
Anda kalau basara sholat doang, raga doang, jasad doang, ruh Anda belum sholat, kolbu Anda belum sholat. Tanpa syariat torekot hakikat marifat itu jadi kesatuan. Tapi memang harus cari guru mursyid di masa kini. Jangan cari dukun, jangan cari orang hikmah, cari guru mursyid. Saya mursyid. Solusi yang terbaik sekarang adalah talqin bait zikir kepada guru mursyid. Itu jadi tenang. Hati kita tenang, jiwa kita tenang, santai dalam hidup ini. Kenapa mereka tenang? Ala bidzikri tatmainul qulub, tenang. Karena mereka misal menyebutkan Allah, Allah, Allah di hatinya. Ketika dia jalan, hatinya berjalan Allah, Allah. Ketika dia naik kendaraan Allah, Allah. Ketika dia berceramah Allah, semua. Disitulah ketenangan jiwa. Ternyata ketenangan jiwa itu emang harus ditalkin, dibuka hatinya, latifahnya itu. Tanpa itu nggak bakalan tenang. Anda kalau baca Quran tenang, itu lagi baca Quran. Setelah baca Quran, oh ikut zikir yang umum, ya tenang lagi zikirnya. Ketika setelah sendiri, beda dengan toreko, permanen ketenangannya. Kenapa? Zikirnya ditanam kalimat la ilaha illallah, Allahnya ditanam di kalbu seorang murid. Rugi kalau tidak masuk toreko. Rugi manusia kalau tidak masuk toreko, hanya syariat doang, dibelem kata Bahwer. Ibadah syariat doang nggak nyampe, harus pakai toreko, ditalkin, masukin tuh Allahnya, la ilaha illallah masukin, itu baru. Jangan sombong dengan sholat Anda, jangan sombong dengan sedekah Anda, haji Anda, itu syariat. Kalau hati Anda tidak dibuka, tidak usul kepada Allah, percuma ibadah kita tidak usul kepada Allah. Makanya itulah talqin dengan fungsi tasfiyatul qalb, tazkiyah nufus, untuk usul ibadah kepada Allah dengan dibimbing oleh saya mursyid. Ada talqin bi'az zikir lah itu. Jangan ngeyel. Kita tuh manusia lemah. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Kita ini orang kotor. Kita ini orang najis, mutanajis, banyak salah, banyak dosa. Makanya ada guru mursyid, saya Abdurrahman, menerima murid-muridnya. Kalau dia bawa kebodohan, dosa perdosaan, terima. Ngaku dosa, ngaku banyak bodoh. Jangan ngaku pinter, jangan ngaku kiai. Kalau belajar sama mursyid, ngaku bodoh, ngaku banyak dosa baru. Tapi kalau ngaku pinter, ngaku kiai, ngaku ustadz, gak jadi. Oleh karena itu, hanya Syekh Abdurrahman, torekoh yang dibawa bimbingan Syekh Abdurrahman dari Wanaksabandia, beliau katakan, datang ke Bapak Guru dengan membawa kebodohan, datang ke Bapak Guru dengan membawa dosa perdosaan, pengen diaku murid dari dunia sampai akhirat, dan usulkan ibadah kita kepada Allah, raditu bikasen waseton ilallah, itu hanya di Abah Guru ya. Jadi toreko itu syaratnya dua. Satu, bawa kebodohan, dosa perdosaan. Jangan merasa bangga dengan amal soleh kita, belum tentu amal soleh kita. Bangga dengan sholatnya, belum tentu sholatnya diterima, karena sholat raga Anda, ruhnya belum hidup. Menghidupkan ruh di zaman modern hanya ke guru mursyid, ustadz belum bisa, apalagi sosok soleh. Ustadz kiai nggak bisa, hanya saya mursyid saudara. Di zaman modern ini sekali lagi hanya saya mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa Ustaz Jaka Torik selalu mengatakan toreko, 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 toreko? Yaitu ketika kata Quran kosat kulubuhum, bagaimana supaya hati itu nggak kosat kulubuhum, hati nggak keras? Ya zikir, zikir yang diijazahkan, ditalkinkan, dituntun oleh saya mursyid. Bagaimana supaya setan gak menghiasi amal kita? Ya zikir, zikir jahar hobi siri yang diijazahkan, dituntun oleh saya mursyid. Jadi nggak bisa manusia bisa sendiri, nggak bisa, harus berguru kepada saya mursyid. Tegas, zaman modern 2025, solusi yang terbaik zikir, zikir yang dituntunkan oleh saya mursyid, oleh wali mursyid, oleh guru rohani, yaitu kalimat la ilaha illallah, zikir hobi Allah, dan zikir syirik, zikir dirasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan selalu oleh Allah dengan barokah-barokah guru kita, barokah Syekh Abdurrahman. Mudah-mudahan doakan Ustaz Jaka Torik dalam dakwah toreko ini diberikan kesehatan panjang umur untuk bisa
menyampaikan materi-materi tentang torekoh, akidah torekoh yang di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman. Kalau mereka yang dengar ceramah Ustaz Jaka Torik, seandainya dia belum paham, kau jangan menyalahkan dulu, karena belum sampai, akal Anda belum sampai. Nanti ketika Anda tawakuf, dan mudah-mudahan diberikan paham. Dan manusia harus bermursyid, manusia harus punya latifah, 7 latifah tadi. Kalau zaman sekarang tidak punya 7 latifah, ketinggalan zaman Anda. Anda hanya bermain di syariat, Anda hanya bermain di raga, hanya Anda bermain di alam mulki, tidak bermain di alam malakut jabarut lahut, di alam rohani. Mudah-mudahan bermanfaat selalu. Terus kita semangat, para pejuang-pejuang tarekoh, mujahadah, yakini apa yang dikatakan guru mursyidmu itu benar. Apa ajaran guru mursyid itu benar. Jangan kau dengar kata-kata yang mereka tidak paham tarekoh, bahkan mereka sok-sok dengan syariatnya, mereka akan sampai. Orang syariat tidak akan sampai ibadahnya kepada Allah. Yakini itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila kata-kata Ustaz Jaka Torik mungkin kesinggung. Dan mustamiin, pendengar netizen di seluruh Indonesia, seluruh negara, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf. Tidak lain tujuan Ustaz Jaka Torik menyampaikan ajaran ini tidak lain supaya ruh kita, ilahi anta maksudi waridka matlubi atini mahabbataka wa marifataka, supaya ruh kita bisa seperti itu. Bukan jasad kita, tapi ruh yang sudah dibuka. Ilahi anta maksudi waridka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil sini Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabil hasimi Muhammad wala alihi wasallim taslima.